Kalau untuk masalah itu yang paling membuat aku pusing sebelumnya itu adalah kadang ada requirement yang dia ngasih banyak kolom data nih dalam satu tampilan UI. Nah, di situ kita sebagai UI UX designer tuh kadang agak pusing gitu kalau mau nyusun kolom datanya supaya tetap nyaman dan simple sehingga tampilannya tuh nggak kelihatan rumit gitu. Jadi pada intinya tuh gimana caranya menempatkan kolom data yang banyak dalam satu tampilan, tapi nggak boleh kelihatan rumit gitu. Kalau sukanya sih punya banyak teman baru ya. Terus pekerjaannya juga cukup santai dan aku enjoy. Dan pas magang kemarin itu aku nggak ngerasa tertekan juga. Si perusahaan yang memberikan tempat magang ini juga cukup peduli sih sama karyawannya. Jadi setiap bulan itu perusahaan bakal ngasih kayak semacam bukan liburan sih, tapi lebih ke acara buat karyawannya biar nggak jenuh sama pekerjaannya. Dan kemarin aku juga sempat ikut acara outingnya. Terus kalau untuk dukanya, kok kemarin sih hampir nggak ada ya kayaknya. Mungkin kalau UI UX designer itu pas dapat project, biasanya kejar-kejar sama waktu. Ini biasanya case-nya tuh kalau kita dikasih lebih dari satu project dalam dalam satu waktu yang bersamaan. Atau deadline project-nya tuh cuma bentar doang gitu. Tapi kalau lagi nggak ada project ya bisa santai seharian dan kadang itu cukup membosankan juga. Kalau untuk pelajaran di tempat magang itu aku bisa merealisasikan apa yang aku pelajari ke dalam proyek-proyek nyata yang ada di lapangan. Dan dari situ aku belajar untuk nggak nggak membuat tampilan yang terlalu susah untuk diprogram. Jadi yang penting tampilannya tuh simple dan nggak berlebihan aja gitu. Nah, untuk seberapa penting peran UI UX designer, itu kita bisa melihat dari segi desain tampilan UI UX dari sebuah aplikasi. Bayangin aja sebuah produk digital, yaitu aplikasi ataupun website, itu nggak memiliki tampilan UI UX yang baik. Jadi kesannya tuh akan memberikan kesan yang negatif sehingga pengguna bisa aja beralih ke aplikasi serupa, tapi mereka punya tampilan desain yang menarik dan juga fiturnya lengkap gitu. Oke, ini do's and don'ts ya. Nah, kalau yang harus dilakukan, sebisa mungkin untuk tetap berinisiatif. Jadi tanyain aja semua pertanyaan yang kalian punya atau kalian tuh masih bingung gitu. Jadi usahain jangan diam, tetap aktif ketika ada diskusi antar pengembang ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek pengembangan aplikasi maupun websitenya. Dan terakhir, tetap kreatif dalam membangun sebuah tampilan desain yang menarik. Dan jangan lupa juga harus user friendly. Kalau untuk yang tidak harus dilakukan, yaitu malu atau takut bertanya. Dan juga kadang ada yang nggak paham, tapi dia diam aja gitu. Kemudian mendesain tampilan antarmuka yang terlalu rumit untuk diprogram oleh tim pengembang. Dan terakhir, terlalu individualis. Karena kita tahu UI UX designer itu nanti bakal berkolaborasi dengan beberapa tim dalam satu project. Kalau menurutku sih lumayan menyenangkan kok, apalagi bagi mahasiswa yang punya minat gede dalam desain tampilan aplikasi maupun sistem, atau mungkin yang memiliki minat untuk merancang sebuah aplikasi terkait alur penggunaannya dari awal sampai akhir ya. Nah, terus di situ juga
aku dikasih kepercayaan nih untuk membantu divisi lain, dan ini tuh berkaitan dengan desain media publikasi. Jadi di situ aku juga belajar tentang hal di luar dari desain UI UX. Nah, pesan untuk kalian yang ingin magang sebagai UI UX designer, usahain kerjain project ISAD dengan sungguh-sungguh. ISAD itu kepanjangan dari Information System Analysis and Design. Karena projectnya itu bakal berguna banget ketika kalian diinterview oleh user dari perusahaan. Jadi interview user itu biasanya dilakukan setelah interview HRD. Nah, mungkin em, semua diagram yang kalian kerjain di project tersebut nggak bakal disuruh untuk dibuat pas project perusahaan. Tapi kemarin pas aku di interview, itu aku nunjukin project-project tersebut dan akhirnya berhasil keterima. Nah, terus kalau ada kursus-kursus UI UX designer dan itu gratis, ikutin aja guys, karena itu berguna banget untuk nambah wawasan dan juga portfolio kalian.